sudah banyak manuvernya ya, gimmick-gimmicknya juga banyak, jenderal lah yang bahas makan gratis lah. Nah ini pertanyaan orang kok nggak ada manuver begitu ya dari yang 01 dan 03, Ganjar sudah ada manuver ya. Nah ini Anies yang ditanyakan kok tidak ada, setidak-tidaknya inilah untuk menjaga semangat pendukungnya lah ya, yang tentunya sakit hati ini gitu ya. Iya kan dekat banget sama Anies tuh. Ini kemana begitu loh, apalah ya untuk menjaga semangat kita gitu loh, Bang Saganda. Ya, kalau saya kan menyarankan ke Pak Anies itu baik di H-2 dan di H+1, ya kan. Saya bilang Pak Anies itu harus seperti Korea Akuido, ya harus berani menantang Marcos waktu itu di Filipina itu, bahwa ini pemilu curang dan dia akan memimpin people power. Kan sebenarnya itu yang ditunggu rakyat, itu kan istilah people power itu dipimpin oleh Anies. Nah, tapi apakah Anies itu akan mengarah ke sana? Saya sendiri nggak tahu. Itu kan tergantung daripada, ya itu soal ukuran keberanian ya. Itu atau harapan publik saja harapan, ini. Ya, kalau misalnya gini, contoh Anwar Ibrahim di Malaysia. Ketika dia dikalahkan secara curang, dia memimpin perlawanan dan seluruh orang itu attach dengan dia, bukan detach. Ya kan, kalau Anies kan kelihatan kayak berjarak akhirnya detach. Dia ke rumahnya di Ponegoro 10 markas, habis itu kan rakyatnya nggak ini. Tapi kalau itu Anwar Ibrahim, kemanapun dia tuh ribuan orang tuh ngikutin dia. Tidak di-maintain pendukungnya ini, yang ya kan? di segala macam tuh kayaknya nggak ter-maintain. Nah ini Anwar Ibrahim begitu karena dia jalan keluar Pak. Jadi diikuti sama pendukungnya. Kalau nggak jalan keluar jalan kaki. Maksudnya jalan keluar gitu, kelihatan bahwa dia manuver. Iya, kalau kita lihat misalkan Polri juga begitu. Ada manuvernya. Iya, makanya kalau kita lihat misalkan Anwar Ibrahim itu, dia tidak ada counting pakai kuantitatif. Dia bilang, kau Najib. Kan gitu kan kalau kita lihat langsung. Kau penjahat, kau curang, kau merampas hak rakyat gini, jahanam apa. Dia langsung gitu. Nggak ada nanti, wah Anwar Ibrahim ditangkap polisi. Nggak ada. Dia Anwar Ibrahim tangkap lagi aja gitu loh. Itu betul-betul Anwar Ibrahim akhirnya pemimpin revolusi. Dan suatu hari akhirnya rakyat itu bersama dia mengambil alih kekuasaan. Itu kan begitu juga perempuan kita nih Korea Aquino di ini, ketika rakyat udah mencintai dia pimpin, dia bilang Marcos kau curang, ya kan, kami akan melawan kau. Akhirnya rakyat itu melawan, kemudian dibantu oleh Kardinal Sin waktu itu dan menang gitu loh. Nah Anies nggak tahu apakah mengambil jalan itu atau enggak. Atau gitu. Menunggu waktu juga. Saya tanya dia sebenarnya kan jubirnya Anies, kalau saya kan jubir. Jangan main ini jubir juga. Saya kan jubir ke 89, kalau dia kan jubir ke 50 ya. Enggak, saya nggak masuk ke situ, tuh bukan saya. Iya. Whatever. Jadi artinya gini, sebenarnya rakyat itu berharap sama Anies kan gitu tadi, dan baik juga kepada Ganjar di kelompok sana untuk mereka juga berinisiatif membuat pertemuan-pertemuan. Itu kita setuju sekali sebenarnya. Jadi ada ketua parpol, tapi ada juga yang kontestan ini, figur-figurnya itu. Yang sangat penting, figur sentral sebenarnya. Anies itu figur sentral sebenarnya untuk menggugah semangat publik itu justru Anies. Iya, karena orang lain ini mendukung dia. Harapannya di dia kok, gitu kan. Orang berharap ke tokoh seperti Anies ini untuk memimpin ya, memimpin perubahan itu begitu. Nah, ini pemimpinnya. Gue nggak ngerti, gue bukan jubirnya. Nah iya. Terus bagaimana kalau menurut pandangan Bang Henry, apakah diamnya Anies ini lebih karena ngebaca situasi dulu? Karena memang belum ada pengumuman juga dari KPU. Siapa tahu KPU tanggal 20 Maret nanti ngumumkannya tidak seperti itu, 2 putaran kan apa? Atau menunggu dulu, tidak mau gegabah lagi karena yang dihadapi tadi itu belut gitu kan? Kalau nunggu waktu, gue masih oke. Kalau nunggu instruksi, itu yang menurut gue parah. Nah ini nunggu waktu apa nunggu instruksi? Gimana Bang? Kalau pemimpin itu kan dia tidak boleh diinstruksi karena dia justru menginspirasi. Ya itu intinya memberi instruksi. Ini nunggu waktu atau nunggu instruksi? Kalau menurut saya dua-duanya.
nunggu waktu juga, ya nunggu Pak Rahman angin nih juga. Gitu. sudah mulai berdamai dengan keadaan kan, Oke, ngomongnya dua-duanya. Pokoknya aman di tengah ada diplomatis juga ya gitu. Maksud saya begini, kita seperti kata Bang Hensat tadi, kita nggak tahu loh ini gerakannya. Kita baca angin dulu gitu mungkin seperti apa. Tapi kalau dibiarkan ini barang, Rahma. lama-lama basi. Mbak Rahma, kalau seorang Rahma Sarita, Sahgana Nenggolan, Henry Satrio menunggu, melihat, membaca angin kemudian bergerak itu wajar. Lah ini kan tokoh ini. Ya sentralnya. Dia ada di kertas suara loh. Iya betul. Kita pilih dia bos. Iya. Terus kalau dia diem nih, terus kita suruh ngebahas nih orang nunggu waktu apa nunggu instruksi. Kan gak gitu. Ya dia bergerak lah. Ya, karena kalau kelamaan, lama-lama tadi tuh lama-lama basi, akhirnya apatis juga, skeptis. Nggak, maksud gue Ya udah biar lo kalah gitu. masa pidato pertamanya kita tunggu hasil hasil penghitungan KPU. Padahal penghitungan KPU-nya udah kacau. Bukan juga, ntar penghitungan KPU dia baru ngomong. Udah selesai bos. Ya udah diketok. Iya, nggak maksud gue. Ya Allah, ini orang ya. The four apa sih kita nyebutnya? Ya persons lah, udah Iya, tokoh empat lah. orang ini dia kalau misalnya ada kecurangan, terus kemudian ingin melakukan atau publik diharuskan untuk mengawasi pemilu, kemudian dia mengharapkan parpol-parpol melakukan hak angket, mereka yang tampil lah. Prof Mahfud tampil bener dia juga, itu gua gak ada urusan, itu urusan parpol, tapi dia mesti tampil sama Ganjar nih, makanya saya ya encourage nih, itu 4 orang ketemu lah. Mereka udah dalam satu kelompok kok, kalah versi hitung cepat. Tapi saya mau ngomong lagi ke Bang Gana ini. Saya nggak setuju tuh kata Pak Mahfud urusan parpol. Ini tidak ada urusan parpol karena ini adalah urusan rakyat, hak rakyat yang ditipu, yang dicuri, yang dicurangi itu adalah hak rakyat. Nah, dia hak angket. Oh angket iya, tapi angket itu pun hak rakyat. Seharusnya partai politik memfasilitasi keinginan rakyat begitu ya DPR. Jadi seakan-akan partai politik ini memegang kuasa atas rakyat. Tidak benar itu ya. Jadi seakan-akan kedaulatan di tangan parpol. Menurut saya kedaulatan Satu lagi di ya, tangan ini rakyat. mudah-mudahan gue salah nih. Anies tuh jangan beranggapan bahwa dia lebih oke dari Ganjar karena suaranya lebih tinggi dari Ganjar. Sama aja bos. Sama-sama kalah gitu. Jadi maksud gue, iya sama-sama kalah. Ini kan nggak sedikit loh, 24 tambah 17. Itu ada 41. 41% rakyat Indonesia. Terus kalau 41% suara ini kemudian si 2 orang ini, ya udah ntar lihat aja deh mau gimana. Ya nggak gitu juga kali. Demokrasi itu kan memang harus dicuriga. Kemudian dipertanyakan iya. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu secara de facto hasil hitung cepat itu sudah menang. Menang lah dia. Jadi kita Sebelum dihitung pun udah menang karena angkanya tetap aja maksudnya segitu. kita tunggu Dari aja. satu TPS sampai sekarang 70% angkanya Nah, persentase. maksud gue itu kita tunggu aja nanti gimana. Tapi kan lo ada hal lain topiknya, yaitu penyelenggara negara, presiden, KPU, Bawaslu. Gitu. Jadi lo mesti pisahkan dulu nih antara Prabowo dan Gibran dengan penyelenggara pemilu itu. Nah 4 orang ini, Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud. Ini tanya ini keempat orang penyelenggara negara ini. Bung, menurut saya Anda tidak benar melaksanakan ini. Ada curang ini. Jadi bedakan ini Prabowo dan Gibran dulu dengan para penyelenggara pemilu ini. Maksud saya gerakan-gerakan sekarang ini harus bertanya kepada mereka. Nah apakah kemudian mereka nantinya sepakat untuk hak angket kah? Atau bahasa Bang Gani misalnya people power kah? Tapi ya lakukan aja bertanya kepada penyelenggara negara. Bukan karena kalah. Tapi karena mereka menduga ada kecurangan. Jadi harus dibedakan. Memperjuangkan hak rakyat lah ya, yang Jadi maksud dirampok saya- lah istilahnya Bang Ganda. Mau saya itu juga dan bedakan antara partai politik yang lagi nunggu masa reses selesai dengan gerakan-gerakan people power. Ini Pak, waktu itu kan seperti lilin ya. Makin lama kan makin habis. Kita kalau ngelihat ini para pemimpin ini ngapain aja ya. Sementara kita datang diundang Mbak Rahma hujan-hujan untuk membicarakan masalah negara. Makan tempe. Makan gorengan ini. Itu kan gimana gitu loh. Maksud saya, come on lah guys. Lu tuh oke kalau pemilu, tapi orang banyak sudah memilih Anda
sebagai calon presiden. Ya, ini Nah, Yuar jangan redup dong, jangan redup Nah, Yuar. ini meredupnya ini. Nah, ini pertanyaan ke Bang Ganda. Meredupnya ini kalau menurut Bang Ganda melihat apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Anies dan Anies ini lebih sudah kayak nerimo begitu dengan apa yang sudah kecurangan yang terjadi pada. Nerimo, Bang. Emang nerimo nih. Kita aja nggak terima kok. Ya ini kan sebenarnya antara pikiran Bung Hensat tadi, ya kan dengan pikiran Anies kan agak beda. Ya, beda Bang, Pak. Maksudnya Anies itu dia merasa ya seperti Mahfud itu bahwa ini sekarang yang ngelit harusnya partai karena dia itu ke arah angket dan lain-lain. Sementara kan Hensat tadi bilang ya kenapa harus partai? Toh yang dipilih rakyat itu kan untuk berjuang tuh engkau. Karena engkau berempat ini ya Anies, Muhaimin, Ganjar, Mahfud ini yang suaranya dititipin untuk urusan Pilpres. Ya kau ribut dong karena kita dicurangin. Kenapa Anda sekarang tidak begitu ribut? Mungkin ribut juga tapi tidak begitu ribut. Nah, saya setuju dengan itu. Memang mereka ini harus jangan seperti jauh dengan rakyat itu. Rakyat yang milih dia itu, dia harus tiap hari kumpul. Bila perlu di masjid Anies itu nggak usah pulang-pulang lah ke rumahnya, tidur di masjid Sunda Kelapa aja udah. Jadi rakyat itu ikut terus itu di masjid Sunda Kelapa misalkan masjid Ya, Sunda Kelapa. di-maintain lah semangat. Ya, artinya rakyat itu terus ketemu dia tiap hari di situ, ya kan? Bila perlu rakyat itu nggak usah pulang-pulang, ibu-ibu, mak-mak bawa makanan ke masjid Sunda Kelapa apa segala macam kayak gitu ya kan? Usul brilian ini, mudah-mudahan nonton ini. Iya, itu maksud saya. Jangan mudah-mudahan. Gua anter linknya gitu. Kalau dilihat dari spiritnya kampanye di JIS itu, ya, Nah, luar itu biasa. harusnya Anies itu langkahnya seperti itu. Itu yang disebut Hensat dan saya setuju. Dia harus jangan terlalu berpikir elektoral, ya kan? Karena ini kita udah ditipu, ya kan? Kalau ditipu, lu nggak marah, itu gila. Bangsa Indonesia harus diajarin. Ya, zaman VOC berkuasa di Indonesia, Framing Ost Indies India, zaman penjajahan itu, Soekarno itu ngelawan, diinjak ngelawan, ya Hatta diinjak ngelawan. Hatta sampai bilang lebih bagus saya tenggelam Indonesia itu di bawah dasar laut daripada kalian menjajah kami, kalian menipu kami, ngurus uang kami ini bawa ke Belanda. Nah ini masukkan itu, Anies ini kan dia cita-citanya itu adalah untuk membangun rakyat ini menjadi pusat kekuatan. Nah sekarang dia ditipu, lawan dong. Itu aja maksudnya tadi. Kita kan pengen itu. Jadi itu contoh-contoh founding father dulu ya, semuanya melawan gitu ya, melawan semua dengan penjajah. Ini kan juga kalau kita kalah, dijajah juga gini, sebenarnya. Kalau kalah kayak 2014 ya, saya ini kan direktur relawannya Prabowo Hatta dulu. Ini kacau juga saya ini kan. Tapi ketika memang waktu itu kita melihat ya kemenangan Jokowi di 2014 itu kelihatan natural. Ya. Kemudian kita ngakuin ya udah dia menang. Gitu loh. Kalau natural kita nggak masalah. Senang aja mau ya mungkin saya pribadi dulu nggak suka sama Jokowi karena dia dari gorong-gorong kan gitu kan nggak jelas. Tapi karena dia menang secara fair ya kita akuin. Nah ini kan sekarang kita marah ini kan karena ini tadi ya karena sudah terlalu vulgar juga kecurangannya. Nah, makanya kenapa kata Hensat tadi kenapa ini 4 orang ini nggak cukup memperlihatkan dia sebagai tokoh yang ngelawan itu gitu loh. Nah, ini seharusnya. Makanya gini gue terusin. Jadi kalau Saganda Nenggolan, Henry Satrio atau teman-teman aktivis lah, teriak-teriak gitu di jalan. Kan lalu ngapain? Lu nggak punya masa, Bos. Iya, ya. Lah orang-orang ini kan jelas-jelas punya masa. Ya masanya ke mereka, personifikasi masanya kan ke mereka. Tokoh sentral saya bilang kan. Ya muncul dong. Iya. Gitu loh maksudnya. Kita butuh figur apalagi kan. Jadi ini kan sekarang kan begini ya. PDI Perjuangan kan juga udah sadar. Iya. Gitu ya. P3 juga udah sadar. Iya. Pak Surya Paloh juga kan orangnya keras, sadar juga. PKB dia walaupun diuntungkan kemarin, tapi kan juga sadar juga permainan. PKS jelas-jelas berada di barisan oposisi lama. Ya kalau itu dihimpun, kan bertanya kepada orang-orang ini bertanya loh ya. Kan boleh, tanya sama presiden. Lo kenapa kemarin ngeluarin beras itu? Lo tanya dong sama menterinya Erlangga Hartarto. Tanya sama Bawaslu, tanya sama KPU. Tapi ini nggak ada urusannya sama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo udah gitu. Dia kita anggap ini semuanya kontestan sama. Prabowo udah Prabowo Gibran selesai nih. Tapi kalau lo bertanya ya, itu harusnya levelnya kontestan tuh yang nanya. Jadi lebih kuat. Kalau umpamanya nanti kemudian yang ngejawab itu adalah 02, tim sukses 02, jangan dengerin udah biarin. Kan dia bagian tim sukses.
Kita bertanya sama penyelenggara negara. Ya itu dua. Nah ini ketika di JIS itu saya kebetulan kita kan di sana ya dan saya menyaksikan Lo di sendiri. atas panggung ngetok lo. Dan aduh kenceng banget ketawanya. Dan jadi saya menyaksikan sendiri ya betapa itu semangat yang meletup-letup menurut saya ya. Masyarakat yang datang ke JIS itu menunjukkan bukan hanya dukungan kepada Anies tapi menunjukkan semangat ingin melawan. Itu bentuk perlawanan publik sebenarnya. Bentuk perlawanan rakyat mereka datang ke sini. Bukan hanya sekedar tokoh Anies. Yang Anies adalah tokoh yang mereka harapkan untuk memfasilitasi. Tapi itu menunjukkan perlawanan mereka. Nah setelah ternyata dicurangi secara brutal seperti ini ya. Ini kan seperti anti klimaks ini Bang Ganda. Semangat publik yang ingin melawan sebegitu luas kan bayangnya. Karena itu tidak mungkin ya. Saya aja hampir pingsan itu sebenarnya di sana dia. Tapi itu masyarakat benar-benar tidak bergerak itu menunggu di sana ya. Bahkan sempat vakum dari subuh. Kita baru bisa mulai jam 8 lebih karena tertahan ya. Itu tidak ada yang bergerak itu. Mereka tetap tanpa ada acara. Mereka tetap bersabar. Karena tadi semangat ingin melawan ya. Nah semangat itu sepertinya sekarang jadi redup istilahnya Bang Hendra tadi, anti klimaks. Ya gini kan makanya kita sebagai sebuah bangsa harus hati-hati. Ya karena kan sebenarnya kenapa misalkan seperti saya yang 10 tahun lawan Jokowi ya, tapi kemudian ada Pilpres dan kemudian saya diundang jadi jubir. Ya kan? Nah, saya masuk. Kan iya jubir ini. Iya kan? Masuk. Karena saya mau menghormati sebuah proses yang evolutif, demokratik, alamiah, kan gitu kan. Kalau saya 10 tahun lawan Jokowi itu kan maunya pengen saya revolusi, ada revolusi kan gitu kan. Karena rakyat udah pengen ngelawan. Nah kalau jalan yang ini sebagai kanalisasi yang normal, pemilu ini kemudian dikhianati, jadi bisa jadi ini bukan anti klimaks. Gitu loh. Suara rakyat ini dia akan cari jalannya seperti air bah itu. Dia tidak oke, lo nggak mau ya udah. Kalau misalkan Pak Aniesnya dianggap tidak bisa lagi merepresentasi, dia akan cari orang. Nah saya melihat ke depan ini kemungkinan besar nih, imajinasi ya masih ya, itu yang mimpin perjuangan ini tinggal 2 orang perlawanan ini. Siapa itu? Namanya Megawati sama Habib Rizik. Ini paling ngeri nih kalau kejadian. Kalau itu bisa menjadi kanalisasi semangat publik untuk melawan. Kalau mereka berduet nih, Megawati sama Habib Rizik, Megawati simbolisasi dari orang yang kemarin mendukung Ganjar Mahfud, Habib Rizik nih yang mewakili di kelompok yang tadi yang merasa elektoral ini nggak jalan, kanalisasi nggak jalan, dia kembali ke Habib Rizik, itu maka selesai bangsa ini. Wah iya ini. Maksud selesai gimana? Ya perlawanan. Ya karena perlawanan rakyatnya ini nggak bisa. Selesai rezim penjajahan ini selesai gitu loh Bang Hensat. Masa diterjemahin sih? Selesai bangsa ini gimana gimana? Ini 2 juta, 3 juta rakyat itu kalau ada Megawati dan Habib Rizik itu tumplek di Jakarta ini. Tumplek asli itu. Asli. Nah, pertanyaannya selain tadi Anies di mana? Habib Rizik juga di mana nih, Bang? Oh, Habib Rizik udah sama ini kan dia nunggu ini yang kamu sebut anti klimaksnya ini jalan nggak sih? Dia pasti nunggu dong. Megawati juga setahu saya sampai hari ini dia ngelawan. Dan Megawati sudah terbukti ikut menggulingkan Soeharto ya tahun 1998. Kalau kita lihat dulu masanya Megawati itu yang cium-cium air. Amin Rais dulu terus terang. Tunggu dulu, itu masanya Mega Mega penuh. tuh yang minum cucian air tanah. Dari contoh masa Amin Rais di Jakarta, ya masa-masa perkotaan. Masa rakyat yang kita nggak tahu dari mana-mana, kita lihat di pinggir jalan sepanjang jalan Haryono, MT Haryono, Gatot Subroto. Saya sendiri ini masa dari mana, bau-bau, hitam-hitam apa, mohon maaf ya rakyat ya, saya bukan ini, tapi maksudnya saya mau cuma mendeskripsikan. Itu kan pasti masa-masa dari rakyat yang pinggiran-pinggiran pantai utara, Jawa Tengah apa segala gitu misalnya gitu. Itu datang dan itu bisa jutaan. Megawati itu pecinta Megawati jutaan, pecinta Habib Rizik jutaan. Nah, ini bisa bahaya. Sependapat nggak Bang Hensat bahwa sebenarnya rakyat ini hanya butuh tokoh penggerak, komando penggeraknya? Enggak, gue fokusnya ke 4 orang inilah. Ya, Ganjar tuh mendingan lah. Ganjar tuh mending tuh. Hak kayak. Ya. Ini ada curangan. Ini satu lagi ini kemana sih? Nah, tokoh yang bisa menggerakkan ya dalam situasi seperti memang harapan Bang Hensat seperti itu. Tapi kan harapan, saya juga sependapat sebenarnya tokoh yang bisa menggerakkan ya pastilah Anies.
Karena Anies inilah yang paling menjadi harapan ya, karena perubahan narasinya ya, yang paling menjadi harapan publik yang menginginkan perubahan begitu. Enggak, kalau misalnya ya Mas Ganjar memimpin, saya ikut. Siapa aja deh pokoknya, yang lawan. Bukan siapa aja. Oh enggak siapa aja. Kalau di antara 4 orang ini kemudian turun bertanya ya, gue sih nggak ngomong demonstrasi lah, bertanya ke negara kan, gue ikut. Apalagi kalau ada Demonstrasi juga nggak apa-apa. Memang demonstrasi dilarang, ada undang-undangnya itu boleh. kan bagiannya Bang Ganda. Oh gitu. Kalau Revolusi, demonstrasi, bertanya akademisi kan. Gitu, ya. Gitu. Itu apalagi kalau tadi Bang Ganda bilang Ibu Mega dan Habib Rizik ikut. Bu Mega ini kan penjaga negara, saya melihatnya ini. Dan dia menjaga negara supaya negara Indonesia ini tetap berada di rel negara hukum, tidak berubah menjadi negara kekuasaan. Maka pada saat ada orang ingin merubah negara hukum jadi negara kekuasaan, dia marah. 3 periode enak aja. Nah iya, Bu Perpanjangan. Mega do your magic ya, Bu Mega do your magic. Karena dulu Bu Mega lah yang menjadi tokoh sentral untuk membatalkan 3 periode. Bisa. Kalau Bu Mega sama Habib Rizik turun bareng bisa. Bisa dong. Karena bapaknya Bu Mega itu kan mengajarkan tentang konsep ini, apa namanya, tahun 1926. Tulisan Soekarno itu kan yang paling inti dari Indonesia. Enggak, maksud saya gini, kalau Bu Mega lagi, terus kemudian Habib Rizik lagi, ya tenggelam lah ini Anies sama Ganjar kan? Ya itu kan konsekuensi aja. Itu kan artinya Anies dan Ganjar berarti dia pilihan dia tetap pilihan elektoral. Oh nggak, maksud gue Ya, jangan-jangan ketidakmunculan Anies ini, mungkin dia nunggu juga, gue nungguin Megawati sama Habib Rizik turun aja. Bisa. Karena dia merasa sudah habis, sudah selesai. Bisa jadi. Padahal belum sebenarnya. Tapi usul Bang Ganda tadi itu menarik. Saya mungkin ini diulangi lagi biar didengar gitu ya. Mungkin sebaiknya Anies Baswedan tidak di rumah atau di suatu tempat yang kita tidak bisa jangkau. Kita tidak tahu lah ya. Harus kembali bersama di antara kita, di antara pendukungnya. Entah di mana. Harus hadir di antara para pendukung yang tentu merasa suaranya dikhianati. Untuk merasakan yang sama, untuk mengatakan, hai pejuang perubahan, I feel you, gitu kan. Bahwa kita merasakan hal yang sama. Mari kita tentu saya hadir bersama kalian untuk berjuang bersama. Nah, jadi tidak malah berada di tempat lain, pendukungnya di mana, Pak Aniesnya di mana, kan begitu ya Bang Ganda. Jadi mungkin kalau usulnya Bang Ganda tadi di Masjid Sunda Kelapa katanya. Ya dong, kalau enggak kan nanti dibuat orang isu-isu dia pidato di depan fotonya Bung Hatta, kan kacau kan. Itu kan sekarang kan viral. Ya kan, karena apa? Karena pertanyaan Hensa tadi, di mana Pak Anies ini? Muncul viral tiba-tiba dia kayak pidato di depan. Ya itu gimana sih, men? Ya nggak tahu kan, itu kan hoax kan. Tapi maksudnya supaya nggak hoax, ya biasakan itu dia datang ke Petamburan, datang ke Tetap ada mengadakan pergerakan lah ya, pergerakan ke tokoh-tokoh sentral yang bisa punya massa, yang bisa mempengaruhi publik, yang besar pengaruhnya kepada yang menjadi penggerak lah ya. Harusnya tetap menjaga pergerakan karena itu. kan karena kita anggap ini kecurangannya belum selesai kan itu kan. Atau mungkin sebenarnya Pak Anies bergerak cuma Bang Ganda nggak tahu aja kali. Ya kan kita ngeliat di publik kan, maksudnya kan di media, di Kelihatan Instagram. kan dia tokoh publik. Kalau jalan-jalan bisa jadi berita lah. Iya. Kalau nggak kelihatan ya ngapain? Bukan bergerakan namanya. Itu Pak Ganjar, lu bayangin aja, Mas Ganjar di Jogja aja kita tahu. Iya. Oh Ganjar lagi di Jogja tuh. Kita tahu, Bos. Oke. Aduh. Ya oke, yang terakhir ini mungkin closing statement deh ini kan. Tempenya juga udah mau hampir habis. Aku belum makan loh tadi. Ini udah buat abang lah. Ya habis gue disuruh makan cabenya duluan. Tapi ini siapa dulu nih? Silakan ya. Terkait dengan apa Pilpres ini kan selanjutnya ada hak angket dan lain sebagainya. Closing statementnya Bang Hensat, silakan. Gini, saya salut ke PDI Perjuangan. Salut ke Mas Ganjar karena berani bersikap di awal. Nah, kemudian saya berdoa semoga partai-partai politik di Koalisi Perubahan ya bergerak aja dulu. Gitu ya, bergerak dulu untuk hak angket, baru kemudian mungkin ada komunikasi-komunikasi politik. Jadi ada bahasa yang mengatakan bahwa kami siap untuk hak angket. Jadi bahasanya selama ini yang saya dengar itu kami menunggu atau kami mendukung PDI Perjuangan bila PDI Perjuangan akan mengeluarkan hak angket. Nah, ini dua hal yang berbeda kan? Menggelontorkan langsung dengan menunggu itu berbeda. Jadi saya mengapresiasi itu PDI Perjuangan, saya mengapresiasi Mas Ganjar. Nah kemudian saya berharap ya gerakan-gerakan ini
ada ya dari rakyat ini memang untuk mempertanyakan kecurangan, bukan karena kalah versi hitung cepat. Jadi itu menurut saya. Nah. Dan kalau kemudian nih kata closing statement gimana sih? Oh iya, oke. Saya nyambung lagi, tapi ternyata nggak closing banget. Oh iya. Karena begini loh. Kalau kita lihat 2019 nih Bang Ganda. Kalau sekarang katanya Pak Mahfud, itu tergantung partai politik dan lain-lain. 2019 nggak ada partai politik itu. Rakyat yang bergerak. 2019, 98 gimana sih saya ngomongnya. Tahun 98 reformasi, nggak ada partai politik Bang. Rakyat bisa bergerak tanpa partai politik pun rakyat bisa bergerak. 2019 juga loh. Iya. Saya kan di situ. Itu rakyat yang bergerak. Yang Bawaslu. Di Bawaslu itu. Oh iya. Nah ya, jadi sebenarnya kedaulatan tetap di tangan rakyat, nggak tergantung partai politik juga. Makanya kan gini. Seringkali orang-orang ini tidak tahu bedanya elektoral dengan kemarahan rakyat itu. Sekarang rakyat itu kan nunggu Pak Surya Paloh, Bu Megawati apa. Jangan cuma omon-omon. Kalau omon-omon, jangan dia pikir rakyat itu kemudian membiarkan proses transaksi dagang sapi politik, politik dagang sapi terjadi antara elit itu dengan mengorbankan perasaan rakyat. Ya, itu kan kemudian kita lihat di 20-21 Mei itu, bulan puasa, ini kan mau dekat bulan puasa, ini kan ngeri nih. Bulan puasa semangat perang Badar itu kan tinggi. Itu jangan dipikir kemudian ini tidak akan diduduki Jakarta ini. Inilah, jadi sebenarnya silakan paralel hak angket itu, ya jangan omon-omon. Surya Paloh silakan perintahkan fraksinya langsung untuk menggalang dan lain-lain. Nah, suara rakyat tadi, rakyat pasti bergerak lah. Saya yakin benar bergerak, karena kemarahannya tuh saya rasakan. Ya. Kalau misalkan lihat yang di-capture oleh drone emprit big data itu, ya 2 minggu itu semua isunya pokoknya percakapan curang. Yang udah agak hilang ini di TikTok saya lihat. TikTok ini udah mulai normal lagi. Tapi yang lain-lain tuh masih di WA group, di apa semua tuh masih semua ngomongin soal ini, soal curang dan lain-lain gitu loh. Jadi kemarahan rakyat itu tetap diperbincangkan sekarang ini. Demo-demo itu misalnya 1 Maret tuh saya lihat ada 3 demo besar di DPR RI, di Solo, di kampungnya Gibran, di Medan. Ya kan, kemudian sebelum itu hari ini tanggal berapa? 28 juga ada demo di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kemarin demo ini akan terus. Apalagi bulan Ramadan nanti, orang demo terus itu. Oke. Jadi tidak perlu khawatir ya jika nanti misalnya ada yang khawatir, gimana kalau nanti partai politiknya tiba-tiba koalisi atau dagang sapi dan lain sebagainya, tukar jabatan dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir karena tetap ini semua di tangan rakyat ya. Karena masih banyak, saya yakin masih banyak rakyat yang tidak mau berdagang, memperdagangkan suaranya. Masih banyak, saya yakin itu masih banyak sebenarnya jumlah rakyat yang tidak mau berdagang dan siap berjuang ya melawan kecurangan ini sehingga kedepannya tidak terjadi lagi lah seperti diputuslah mata rantai kecurangan sekaligus dinasti politik begitu ya. Terima kasih nih Bang Ganda. Jadi closing nggak? Mau nambahin, ngomong aja. Saya berharap koalisi 01 dan 03 itu di luar pemerintahan lah, jadi oposisi supaya demokrasi kita maju. Jadi asik gitu berdemokrasinya. Kalau aku malah berharap pemerintahannya bukan itu. Nah, ini artinya kalau Plan B, ke depan, kalian plan B. plannya seandainya tidak ada perubahan itu maka di luar. Jadi Gitu. Disebut Closing tuh bisa disanggah ya, aneh juga nih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga demokrasi kan. ya, yang pasti kita jaga semangat dulu ya. Perjuangan masih panjang ini ya. Kita akan terus kawal tentunya hasil Pilpres 2024 ini. Apalagi bulan puasa ini ya. Kita akan memperoleh kekuatan ekstra mungkin ya. Insya Allah. Terima kasih ini lagi Bang Terima Ganda, kasih. Bang Hensat. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Anda nggak dikasih closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.